Kita lihat Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 sebagai dasar daripada perenungan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita ingin mengalami sebuah perubahan pemikiran, kata Alkitab, maka kita harus punya satu kebiasaan. Kebiasaan itu apa? Yakni membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yosua 1:8 di sana dikatakan jangan kamu lupa memperkatakan. Kata memperkatakan firman Tuhan di sini sama dengan membaca. Karena orang Yahudi tidak akan pernah membaca Alkitab tanpa bersuara. Jadi kalau mereka baca Alkitab, maka mereka akan membaca itu dengan bersuara. Mereka tidak akan membaca kitab suci dengan hanya membacanya dalam hati. Itulah sebabnya ketika Tuhan berkata janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat, itu sama dengan janganlah kamu lupa untuk membaca dan merenungkan kitab Taurat. Saudara, manusia itu kan dikenal sebagai makhluk yang dapat mengubah jalan hidupnya dengan mengubah jalan berpikirnya. Manusia satu-satunya makhluk yang demikian. Kalau makhluk yang lain tidak akan pernah mengubah jalan hidup mereka. Bebek akan selamanya suka dengan air, ya kan? Monyet akan selamanya suka tinggal di atas pohon. Demikian pula dengan seekor babi yang senang dengan lumpur. Tetapi manusia bisa mengubah jalan hidupnya dalam hal ini dari hal jahat menjadi baik. Dengan cara apa? Mengubah jalan berpikirnya. Tetapi perlu kita ketahui saudara-saudara, kalau ada hal yang sulit untuk diubahkan dalam kehidupan setiap kita, maka itu adalah bagaimana cara kita berpikir. Saya ingat saya punya orang tua, ya, kalau orang Sangir, jadi di Manado ini kan ada dua suku besar, yakni Sangir dan Minahasa. Suku Sangir itu kalau yang tua dalam kakak beradik itu biasa dipanggil Akang. Jadi saya punya Pak Akang. Pak Akang ini kakak dari mama saya. Punya kebiasaan suka minum, saudara-saudara. Dan kebiasaan meminum minuman keras ini, maksudnya suka minum minuman keras ya. Semua orang memang harus minum, saudara. Kalau tidak minum bisa mati ya kan. Tapi minum yang saya maksudkan di sini adalah minum minuman keras. Dan dia terbiasa dengan itu. Kalau orang lain di pagi hari harus memanasi perut dengan minum teh atau minum kopi, tetapi Pak Akang saya ini atau paman saya ini, kakak dari mama saya ini, lebih senang minum alkohol. Orang Manado bilang cap tikus. Jadi pagi minum cap tikus, siang minum cap tikus, malam penuh cap tikus, minum cap tikus. Maka dia lebih tua kelihatannya daripada umurnya yang sebenarnya. Pada waktu itu dia berusia masih 40 atau 50 tahun. Tetapi dia kelihatan lebih tua daripada umurnya. Kenapa? Karena kebiasaan mengkonsumsi alkohol yang sudah berlebihan, saudara-saudara. Maka pada waktu itu saya yang masih remaja mencobalah untuk memberitahu kepada Pak Akang saya bilang, Pak Akang atau Paman, berhentilah minum minuman keras. Kemudian apa yang disampaikan kepada saya, dia ngomong begini, anak kecil mau tahu apa? Ya memang orang saudara-saudara sulit untuk ya mengubah jalan berpikirnya. Karena kalau ada hal yang paling sulit untuk diubahkan dalam kehidupan kita, maka itu adalah bagaimana cara kita ya berpikir. Itulah sebabnya kenapa Tuhan memberikan sebuah penekanan kepada kita. Kita harus memiliki satu kebiasaan yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena hanya firman Tuhan yang punya kuasa untuk mengubah bagaimana cara kita berpikir. Tetapi di dalamnya di sana harus ada yang namanya kedisiplinan, harus ada yang namanya continue dan konsisten. Continue, konsisten dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka itu akan membawa perubahan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, ketika saya mengatakan demikian, saudara-saudara, maka ada orang yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, tapi saya ini terlalu sibuk. Saya tidak punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka saya katakan, dalam hidup ini tidak ada yang namanya kesibukan, Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya kesibukan, yang ada ialah prioritas. Kalau engkau menganggap membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah sesuatu yang penting, maka engkau pasti akan meluangkan waktumu di sana. Tetapi kalau engkau menganggap bahwa hal tersebut tidaklah penting, maka engkau tidak akan pernah meluangkan waktu untuk itu. Maka yang menjadi pertanyaannya, apakah merenungkan dan membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah sesuatu yang penting bagi saudara atau tidak? Kalau saudara bertanya kepada saya,
membaca dan merenungkan firman Tuhan, apakah penting pendeta? Maka saya akan menjawabnya dengan Alkitab. Dan Alkitab selalu memberitahu kepada kita bahwa membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Coba kita perhatikan bagaimana betapa pentingnya firman Tuhan itu ketika Yesus dicobai di padang gurun. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti. Ujian ini datang pada saat Yesus lapar loh. Kita nih kalau lagi lapar kita ingin makan kan. Adam dan Hawa saja tidak lapar ditawarkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka memakannya. Apalagi Yesus yang mungkin dalam pemikiran kita secara manusia pasti dia kelaparan, saudara-saudara. Karena dia puasa 40 hari 40 malam dan iblis menawarkan kepadanya roti yang dapat diubah dari batu. Nah, ketika Yesus ditawarkan roti, Yesus mengatakan manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman. Dengan kata lain, bahwa firman Tuhan bahkan lebih penting daripada roti. Karena ketika Yesus ditawarkan roti atau firman, Yesus lebih memilih firman Tuhan. Maka dari sini Bapak Ibu kita tahu persis bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Kita tidak bisa mengabaikan yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan setiap kita. Kenapa firman Tuhan menjadi sangat penting? Saudara, kita hidup di dalam dunia ini, kita membutuhkan yang namanya terang. Nah, Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan adalah terang. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Itu kata Alkitab, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki setiap kita. Artinya firman Tuhan menerangi langkah-langkah kehidupan setiap kita sehingga kita boleh mengerti dan memahami bagaimana cara kita menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Hanya firman Tuhan yang memiliki terang, hanya firman Tuhan yang memiliki petunjuk-petunjuk atas kehidupan setiap manusia. Jadi kalau engkau tidak punya firman, engkau tidak punya terang, dan kalau tidak ada terang dalam kehidupan saudara, maka engkau akan berjalan di dalam kegelapan. Maka ketahuilah firman Tuhan bahkan lebih penting daripada roti. Firman Tuhan lebih penting daripada nasi. Bukan berarti kita sebagai manusia tidak membutuhkan nasi dan roti. Ya, kita membutuhkan itu. Tetapi perlu engkau ingat, sebagaimana engkau membutuhkan roti dan nasi untuk hidup, maka engkau membutuhkan firman lebih daripada semuanya itu. Saya pernah memberikan sebuah contoh bagaimana saudara-saudara firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Ya, saya menceritakan bagaimana ada seorang ibu yang menolong seorang anak muda yang mengalami kecelakaan. Jadi anak muda ini mengalami kecelakaan menyebabkan kakinya patah. Waktu kakinya patah maka dia perlu dioperasi. Tapi sayang sekali dia berasal dari keluarga yang miskin sehingga dia tidak punya uang yang banyak untuk melakukan yang namanya operasi. Ya. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang terjadi kemudian anak muda ini dibantu oleh tetangganya yang ya seorang ibu yang mereka kaya, punya uang, dan dibantulah anak muda ini untuk melakukan yang namanya operasi. Maka operasi itu dijalankan dengan biaya yang ditanggung oleh tetangga tersebut. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya operasi itu berjalan dengan lancar. Dan pada akhirnya beberapa bulan setelah dia mengalami operasi, ya, dia bisa pulih dan berjalan normal kembali. Kemudian sang ibu ini yang membantu anak muda ini untuk menjalani operasi, yang membiayai semuanya, dia ngomong sama teman-temannya, kemarin saya membantu seorang anak muda untuk operasi. Dan puji Tuhan, operasi berjalan lancar sehingga dia bisa berjalan normal. Kamu tahu enggak sekarang di mana anak muda itu? Jadi ibu ini bertanya kepada teman-temannya, ya, kepada teman-temannya yang biasa nongki-nongki atau nongkrong bareng bersama dengan ibu ini. Kamu tahu enggak kalian tahu enggak sekarang anak muda itu jadi apa? Maka setiap anak muda yang setiap teman-temannya yang mendengarkan dia mulai menebak satu persatu, ya, mereka berkata pasti dia jadi polisi kan, ya, pasti dia jadi dokter kan, ya. Mereka menyebutkan semua profesi yang baik lah buat sang anak muda yang pernah ditolong oleh ibu ini. Tetapi kemudian ibu itu mengatakan tidak. Sesungguhnya dia tidak menjadi dokter, sesungguhnya dia tidak menjadi polisi, ya. Tetapi yang terjadi adalah dia sekarang masuk penjara dengan kasus pembunuhan. Kemudian ibu itu melanjutkan, sayalah yang membantu anak muda ini berjalan kembali. Tetapi tidak ada orang yang membantu dia atau mengajari dia kemana seharusnya berjalan.
Sayalah yang mengajari anak muda ini untuk berjalan kembali, tetapi tidak ada orang yang mengajari dia kemana seharusnya kita melangkah. Saudara, inilah pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Engkau mungkin punya kekuatan untuk melangkah, tetapi kalau engkau tidak punya firman Tuhan, engkau tidak tahu kemana seharusnya engkau melangkah. Maka tidak ada gunanya kalau engkau punya kemampuan untuk melangkah, tetapi engkau tidak tahu kemana seharusnya engkau melangkah. Engkau punya mata untuk memandang, tetapi kalau engkau tidak tahu bagaimana cara memandang dalam hidup ini, kemana seharusnya engkau mengarahkan pandanganmu, maka itu pun adalah sia-sia. Ada begitu banyak orang-orang di dalam Alkitab yang mengalami sebuah kemalangan, saudara-saudara, oleh karena mereka tidak memiliki makna hidup, tidak memiliki terang hidup, karena mereka tidak punya yang namanya firman Tuhan yang menetap dalam hati mereka. Bayangkan apa yang terjadi dengan Raja Daud. Raja Daud ini kan adalah orang yang hebat, saudara-saudara, tetapi ada saatnya firman Tuhan tidak menetap dalam hatinya, sehingga dia punya biji mata, tetapi dia tidak tahu kemana seharusnya dia mengarahkan biji matanya itu. Satu kali terjadi yang namanya musim perang. Ya, ada yang namanya musim perang, Bapak Ibu, dan semua orang turun perang. Maka seharusnya Raja Daud pun ikut perang pada waktu itu. Kenapa? Karena sudah menjadi kewajiban bagi seorang raja untuk pergi berperang pada saat musim perang. Tetapi Alkitab mengatakan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang namanya raja ini dia lebih memilih untuk diam, ya, memilih untuk diam di soto istananya dan menikmati yang namanya ya keindahan istananya. Sementara semua prajuritnya turun perang pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba di sana dia bisa melihat dari atas soto istananya ada seorang perempuan yang sementara mandi. Saudara, sebagai anak Tuhan seharusnya kita tahu kemana kita mengarahkan pandangan kita kalau kita punya firman dalam hati. Tapi kalau kita tidak punya firman Tuhan dalam hati, maka kita tidak tahu akan menggunakan mata kita ini diarahkan kemana. Alkitab sudah mengatakan dengan jelas loh bahwa mata kita adalah pelita tubuh. Kalau mata kita menjadi gelap, maka betapa gelapnya kegelapan dalam tubuh kita. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena saya mau beritahu, saudara, meskipun engkau adalah seorang anak Tuhan, di dalam dirimu masih ada sejuta keinginan untuk melakukan apa yang jahat. Maka iblis berusaha membangkitkan keinginan-keinginan jahat dalam diri kita untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Makanya saya katakan bahwa sekitar 1 inci di bawah permukaan kulit manusia terdapat manusia laknat yang bernafsu untuk menyatakan dirinya. Jadi ada manusia laknat yang bernafsu untuk menyatakan dirinya, saudara-saudara. Dan kita dapat meredam seluruh keinginan-keinginan jahat dalam diri kita kalau sekiranya di dalam diri kita ada firman Tuhan yang menetap. Dan bagaimana firman Tuhan bisa menetap dalam kehidupan saudara kalau engkau tidak punya kebiasaan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Maka penting bagi kita secara kontinu dan konsisten memiliki kebiasaan ini dalam sebuah kedisiplinan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar firman Tuhan tetap di dalam diri setiap kita. Maka Daud mulai memandang, ya, dan dia memandang ke tempat yang salah. Dia memandang, ya, istri Uria yang lagi mandi. Sementara Uria ini merupakan prajuritnya Daud yang lagi berperang di medan pertempuran. Maka ketika dia memandang istri orang yang lagi mandi, saudara-saudara, kita mengatakan maka Daud ini jatuh hati. Apa yang dilakukan oleh Daud adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Karena dia, ya, memandangi istri orang, saudara. Maka kita mengatakan Daud pun jatuh hati kepada perempuan itu. Dan mungkin dengan perempuan itu jatuh hati dengan Daud. Karena kita mengatakan ketika Daud menyuruh anak buahnya untuk mengambil perempuan itu tidak ada perlawanan sama sekali. Sepertinya dia mengiyakan seluruh keinginan daripada Raja Daud itu sendiri. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Maka apa yang terjadi? Mereka pun melakukan yang namanya persinahan, saudara-saudara. Ketika mereka melakukan persinahan, Daud berpikir bahwa itu hanyalah cinta satu malam. Kenapa? Karena Daud punya istri dan perempuan itu punya suami. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa iblis tidak pernah memberikan apa yang dijanjikannya kepada saudara. Engkau berpikir bahwa iblis akan memberikan kenikmatan yang tetap bagimu. Tidak akan pernah. Apapun yang kita ambil daripada setan, kita akan bayar 10 kali lipat. Karena kita mengatakan iblis datang bukan untuk memberi. Ya, kalau Allah, Yesus datang untuk memberikan hidup kepada kita, tapi iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Segala sesuatu yang kita terima daripada iblis akan kita bayar 10 kali lipat lebih banyak.
Daud berpikir itu hanya cinta satu malam, sampai kemudian dia dapat kabar ternyata Batsheba mengandung, dan anak dalam kandungan Batsheba adalah anak daripada Daud. Sementara Uria belum pulang dari peperangan, karena di zaman itu kalau orang turun berperang membutuhkan waktu berbulan-bulan, ya. Maka Daud pun mengalami sebuah kebingungan. Daud tidak tahu harus berbuat apa. Maka pada waktu itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, Daud pun memerintahkan pada waktu itu untuk Uria ditaruh di medan perang yang paling depan agar dia bisa, ya, mati duluan, dan itu yang terjadi. Akhirnya Uria pun mati, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud bayar harga yang sangat mahal, di mana anak kandungnya pada akhirnya melakukan kudeta. Absalom melakukan kudeta dan menyebabkan penderitaan yang sangat besar bagi Daud. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena Daud itu tahu firman, tapi firman tidak menetap dalam hatinya. Dia punya mata, tapi dia tidak tahu kemana seharusnya dia memandang. Maka sekali lagi, di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, kita membutuhkan firman Tuhan lebih daripada apapun dalam hidup ini. Maka saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jadilah orang-orang yang menaruh firman dalam hati, karena firman jauh lebih penting daripada apapun dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya, amin.